Jadi untuk pertemuan hari ini kita akan belajar tentang yang namanya teks laporan percobaan. Kira-kira di sini ada yang pernah ingat bereksperimen gitu tentang apa itu? Mas, Belajar tentang apa belajar? nyoba buat kompor dari apa sih kayak kaleng bekas gitu. Kompor dari kaleng Bekas. Tapi kepake kasih kompornya itu. Pakai sekali buat masak-masakan. Mau ke bensin? Jadi kompor dari kaleng terus di bensinin itu ada sumbernya gitu. Nah, langsung aja. Kalau Amel gimana Amel? Ini udah pas ya dua. Jadi kita tentang materi hari ini kita nonton ngomong aja. Jadi Dila sama Dan, Laila sama siapa ya? Oke, ada yang bisa kira-kira dilihat nih di sini di papan teks laporan percobaan. Ada yang tahu nggak definisi dari teks laporan percobaan itu apa? Kesimpulan dari suatu percobaan. Yang lain ada? Apa Arel? Dulu selain teks laporan percobaan, pernah belajar tentang teks-teks apa lagi nggak? Laporan hasil observasi. Laporan teks deskripsi. Jadi di tiap teks itu pasti ada yang namanya pengertiannya, teksnya pengertiannya apa, teks itu ciri-cirinya apa, terus ada juga strukturnya seperti apa. Jadi tiap-tiap teks dalam pembelajaran bahasa Inggris itu memiliki pengertian, ciri dan struktur yang berbeda. Sekarang kita akan belajar ya tentang teks laporan percobaan. Nih ya, pengertian dari teks laporan percobaan. Coba Nazar dibacain Nazar. Pengertian. Teks laporan percobaan adalah teks yang menceritakan tentang percobaan yang dilakukan oleh peneliti. Biasanya, teks seperti ini digunakan untuk melaporkan hasil percobaan, karya ilmiah, atau laporan praktikum. Ya. Kira-kira tadi kalian membaca ini secara garis besar dan kebayang belum teks laporan percobaan kita yang gimana? Nah, Gimana Kak? Oke, ya. Jadi yang dibilang Amel sama Laila itu benar. Yang tadi bilang Amel itu kesimpulan itu termasuk ke dalam struktur dari teks laporan percobaan. Cuman kalau kita lihat dari pengertiannya, intinya laporan percobaan ini adalah laporan yang menceritakan hasil penelitian kalian, hasil eksperimen kalian. Kalau misalnya kalian eksperimen tanpa adanya teks laporan, itu hanya kalian aja yang tahu. Nanti kalian melaporkan secara apa? Secara verbal kan? Dari satu mulut ke mulut yang lain, bukan dari mulut ke mulut kan, dari mulut ke telinga ya. Itu kalau bukan dari mulut ke mulut itu rada gitu ya. Dari mulut ke telinga. Kalau misalkan gosip dari mulut ke mulut, benar nggak? bahaya. Gosip tidak dari mulut ke telinga ya. Kalau itu tolong kalian benarkan ya. Jadi untuk melakukan percobaan karya ilmiah ada kok karya ilmiah. Kalau ada cara ilmiah belum? Oke, karya ilmiah ada yang pernah tahu makalah? Ya. Nah, di setiap laporan itu menggunakan metode yang berbeda. Misal tadi yang makalah itu Amel atau bilang menggunakan makalah itu menggunakan metode yang berbeda. Dengan teks laporannya nanti akan berubah. Misalnya kalau di makalah itu menggunakan metode berupa kajian pustaka. Jadi kalian baca-baca nih, baca-baca buku, baca-baca sumber referensi. Nanti
kalian bikin laporannya misalkan tentang tentang apa? Misalkan tentang pengaruh glukosa pada badan kalian ya, pengaruh zat gula pada badan kalian. Kalian bisa membuat laporan tentang itu, tapi harus memiliki referensi yang lain. Kalau misalkan selama percobaan mau ngomong kalian itu harus eksperimen ya tentang zat glukosa di dalam darah kalian. Ini sebenarnya ada fungsi-fungsi juga dari teks laporan percobaan. Siapa mau bacain? Aku. Ya. Fungsi TLP. Teks laporan percobaan berfungsi untuk memberikan informasi kepada orang lain mengenai hasil percobaan yang telah dibuat. Tujuan percobaan adalah memahami suatu materi dengan cara eksperimen. Nah, ya kan. Misalkan ini kita naikin sedikit ya. Kira-kira kalian mau eksperimen tentang apa? Daging bakso ya. Oke, pengaruh daging bakso. Bakso apa? Bakso tikus kan? Kayak parah. Pengaruh? Bakso Kayak bakso. kayak tuh bakso. Ini kayak. Ada dua jadi bakso ya. Aduh, tikus kan tuh. Oh, tikus aja. Pengaruh bakso tikus yang benar apa bakso tikus? Pengaruh daging bakso tikus. Apa misalnya? Tertangkap. Manusia. Secara Rasa bohong ya. Ada rasa bakso. Kita coba dulu yuk dan Nah, ini yang kita masuk ke dalam judul ya dari struktur teks laporan percobaan. Ya, nanti di bawah sini kalian bisa menjelaskan tujuan, oke, tujuan dari pengaruh daging bakso tikus terhadap rasa bakso. Bakso apa tuh? Bakso urap misalnya. Bakso urap atau bakso udang. Tujuannya apa? Mencari tahu rasa bakso tikus ketika diolah menjadi bakso urap misalnya. Setelah itu kalian buat langkah-langkahnya. Jadi intinya secara keseluruhan fungsi dari teks laporan percobaan itu untuk memberitahukan hasil percobaan yang sudah kalian buat ya. Misalkan dari ini bakso tikus, kalau kalian buat, cuma kalian aja yang tahu gitu. Bilang bikin, udah bisa bilang yang tahu. Yang tapi kalau kita bikin ini ya hasil laporannya itu orang lain bisa misalkan ada bisa jadi tahu kalau itu bisa jadi resepnya gitu, bisa hasilnya bakso gitu ya. Dan tapi jangan dicoba ya gitu Pak. Nah, jangan apa ya? Nanti ya. Ciri-ciri teks laporan percobaan. Kayaknya belum ya. Ya, ciri-ciri TLP. 1. Disusun berdasarkan hasil percobaan. 2. Pembahasan yang dikemukakan secara objektif. 3. Penyampaian fakta bukan opini. 4. Disusun secara sistematis dan lengkap. 5. Menggunakan bahasa baku dan ilmiah. 6. Bersifat tidak memihak atau netral. Di sini ada yang dimengerti nggak? Kira-kira. Ya, sama apa tiga? Ya, salah nggak? Menyampaikan fakta bukan opini. Ya, kita bahas satu-satu ya. Disusun berdasarkan hasil percobaan. Artinya apa? Artinya ketika kalian membuat teks laporan percobaan, mau itu gagal atau itu berhasil, harus kalian sampaikan secara sebenar-benarnya tanpa ada yang dirubah. Misalkan dalam pengaruh daging bakso tikus, yang kalian gunakan ternyata bukan daging tikus, tapi malah daging kuda, misalkan. Kemudian kalian laporkan di situ daging tikus yang ada diganti menjadi daging kuda. Ya, jadi yang sebenar-benarnya berdasarkan hasil percobaan. Yang kedua, pembahasan dikemukakan secara objektif. Ini yang namanya laporan kadang ada yang sifatnya subjektif. Maksudnya bisa bilang melaporkan ke orang tua yang ngajar kalau ngajar teh anak yang baik. Baik. Tapi karena Gilang mereka selalu ngajar, jadi Gilang tuh nama-namain ini laporan ke orang tua yang ngajar teh. Gilang lu ngajar teh baik sebenarnya bilang, tapi sebenarnya itu uangnya Kaila, dia ambil dari kantongnya Kaila. Nah itu bisa pembahasan dikemukakan secara subjektif, artinya melibatkan perasaan Gilang. Nah, itu yang boleh. Jadi harus sebenar-benarnya. Misalkan
fakta bukan opini. Nah, dalam teks laporan percobaan, kalian itu harus benar-benar yang disampaikan itu sesuai dengan kondisi yang ada. Misal membuat bakso, si bakso tikus ini ya. Ketika kalian bikin bakso, ternyata si bahan baksonya itu menjadi jelek, dia tuh beropini nih, kenapa si bahannya ini jelek, karena bilang beli bahannya murah. Itu kan belum terbukti secara benar. Nah, itu yang disebut opini. Dia nggak boleh kayak gitu. Kenapa ini bahannya bisa jelek? Bila lihat lagi di langkah-langkah pengerjaan, kira-kira bereksperimen ada yang mempengaruhi atau enggak. Jadi benar-benar harus hasil yang dan kalian dapat, kalian laporkan. Nggak boleh hal-hal opini, nggak boleh bersifat subjektif. Yang kedua disusun sistematis dan lengkap. Nah, teks laporan percobaan ini memiliki strukturnya sendiri dari judul sampai nanti ke yang akan bilang di awal, yaitu kesimpulan nanti kita bahasnya menggunakan bahasa baku dan bahasa ilmiah. Nah, nggak boleh itu ada bahasa baso mah, ya, terus ada kata saya jadi dikurangi bahasa-bahasa yang kayak gitu, diganti. Misalkan daging baso ini pokoknya sesuai dengan kaidah yang berlaku, ya. Jangan ada bahasa-bahasa slang, ya. Bahasa-bahasa yang kalian gunakan dalam pergaulan sehari-hari, itu yang boleh. Yang terakhir itu bersifat tidak memihak atau netral. Nah, ini yang tadi yang dimaksud. Kalau misalkan hasilnya gagal, tulisannya gagal. Hasilnya gak enak, tulisannya gak enak. Jangan dibagus-bagusin, jangan dinyai-nyain. Misalkan baksonya itu sebenarnya gak enak. Itu saya bau angin atau kemarin itu bau angin. Jangan terus daging tikus enak kok kalau diolahnya benar. Ya, jujur gitu ya. Tapi sini paham nggak? Paham ya? Nah, ini juga ada struktur terakhirnya, ini ada struktur dari teks laporan percobaan. Ada tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah, hasil dan kesimpulan. Sebelum tujuan, tentu ada yang namanya judul. Nah, ini disebut sebagai judul. Tujuan yaitu kalian menjelaskan tujuan dari eksperimen ini apa. Yang kedua, yang ketiga